Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini ya? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh jadi bukan pakai beko ya Pak? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun. Enggak ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Nah, dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Minoritas katanya ya bosku ya. Ya, mohon izin. Itu gimana tuh tanggapannya si Abu Gosok? Abu Gosok yang mana ya? Abu Gosok yang suka di TV, Yang mana? yang dia nanggapin tentang nelayan, katanya swadaya. Abu Janda. Oh iya, mungkin Oh. itu dia kali. Saya emang maksudnya nggak ada urusan sama dia, emang nggak level. Lah maksudnya saya orang bener nanyain ngurusin orang nggak bener, ngapain? Kata dia pernyataannya itu swadaya nelayan mana ya? Ya itu mah hoax dia. Jadi dia itu bilangnya masyarakat yang hoax, padahal dia sendiri yang hoax itu. Oh, itu iya. bisa dibongkar tuh orang. Oh, ini ngomong-ngomong lagi di mana ini, Kang? Nah itu tuh pagar laut tuh. Jadi pagar tuh yang katanya 5 tahun itu. Itu real, ya. Iya. Jadi jangan bikin bohong itu. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh di tempat makan. Itu ada orang 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya dikira kita nggak tahu kali. Jadi- Nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya. Abu Canda atau Arya Permadi atau siapalah ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten sana sebelum kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak Iya, suka iya. ketemu sama saya di sini di mau. Hei, asli nelayan nih lo. Hei, Batman atau si Coki? Habis bos, semua pejawara-jawara turun bosku untuk mencari nih si Abu Janda ini bosku. Ya, atau si Abu Janda itu ya. Lu, Sandi Kentut. Nih, lu lagi ditunggu ya sama orang Banten nih ya. Nih, Kabupaten Tangerang. Hei ngomong. Hai, Batman. Oke. Andi. Kata siapa swadaya? Jangan bikin hoax. Ini nelayan asli Tanjung Pasir. Kagak ada swadaya. Gak ada swadaya. Abu Janda. Abu Janda saya. Ini identik hoax mulu lu. Kemarin lo ke Tanjung Pasir ditunggu nelayan. Wih. Oke, makasih Pak ya. Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Apa sangkut pautnya PIK 2 dengan minoritas bosku ya? Bingung kita bosku ya. Pak. LVT yang menuju sekarang, LVT 2 amfibi menuju ke laut untuk Tidak didengar bosku ya, itu tengok tuh pasukan amfibi untuk menurunkan bambu itu bosku ya. bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan nelayan melakukan pencabutan pagar laut yang ada di sekitar Tanjung Pasir ini yang berukuran sejauh 30,16 km. Ini adalah sebagian dari
tim yang akan melakukan penjabatan bersiap-siap menunggu angkutan menuju ke titik. Ini termasuk bencana nasional ini bosku ya. Bencana dalam arti habisnya tanah-tanah negeri ini mulai digeruk oleh para oligarki ya bosku ya. Yang akan dilakukan pencopotan pagar laut pada hari ini. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penambungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, pihak aparat itu harus ligat. Ini cuman adalah pula markas kepolisian aja pun yang meresmikan aguan, yang punya PIK 2 kacau lah udah. Tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan dulu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat Bukan main ya bosku ya. ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang Ya. mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan juga? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya misalnya kalau istilah ada... Kita sambil ke sana Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, iya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja saya mau bilang, kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Kepala desa ini berupa dia menjelma menjadi maklar. Sekaligus intimidator. Tukang intimidasi para rakyat yang untuk tanahnya dijual paksa atau diambil paksa oleh para pengembang. Biasanya bermain. Hampir rata-rata kepala desa ini kaya raya. Dan oleh karenanya pemilihan kepala desa di daerah Jawa ini biayanya tinggi sekali Pak Eri. Ya, karena urusan ini ada tanah bengkok dan sebagainya seperti itu ya. Termasuk juga bagaimana kalau kita lihat di PIK ini sungai bisa dijual. Betul. Kan ada sungai juga ya, membedah itu kan, membelah desa itu. Bukan hanya laut, sungai Cisadane. Cisadane. Sungai seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi, kita lihat kan dana yang diperkirakan ya kan, puluhan triliun Pak Eri, mungkin mencapai angka bisa ratusan triliun, tapi puluhan triliun lah angka yang konservatif itu. Dalam rangka kalau dia mendapat pi saja, 1%, 2%, ya kan itu udah ratusan miliar Pak Eri. Betul. Nah dari uang ratusan miliar ini kalau Pak Eri sebut beli mobil itu lebih dia, mobil mewah pun bisa dia beli. Betul. Kalau kita lihat kan ada beberapa mobil mewah yang dibuat kantor desa itu menjelma. Jadi medianya hebat juga nih media. Mengatakan kantor kepala desa Kohot mirip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang saya kira. Iya, pemicu. Bukan dalang yang mempermudah, memberikan jalan untuk memagar laut Pak Eri. Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan-mengkaitan. Bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan ternyata dia staf desa. Betul. Ini kan ini menunjukkan karena mereka sudah berlimpah Pak Eri. Iya. Bagaimanapun juga alhamdulillah, mudah-mudahan semua tanah-tanah negeri ini segala kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi bosku ya.
Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komentar yang cerdas beradab agar channel semakin berkembang. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.